Assalamualaikum adik-adik. Di sini kita akan mempelajari materi tentang siklus dan jenis-jenis batuan. Kami dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Batuan terbentuk dan terhancurkan melalui sebuah siklus. Siklus batuan adalah sebuah model yang menggambarkan pembentukan, penghancuran, dan pembentukan kembali dari sebuah batuan sebagai hasil dari proses sedimentasi yang diikuti oleh litifikasi, pembekuan, dan metamorfisme. Siklus batuan merupakan konsep dasar yang menunjukkan transisi dinamis dari jenis-jenis batuan selama rentang waktu geologi. Siklus batuan terjadi akibat magma yang mengalami proses pendinginan di dalam maupun di luar bumi. Kemudian terbentuklah batuan beku. Batuan beku tersebut mengalami pelapukan menjadi batuan sedimen. Batuan beku dan batuan sedimen tersebut kemudian mengalami perubahan karena adanya suhu dan tekanan yang tinggi yang mengakibatkan terbentuknya batuan metamorf. Batuan beku terbentuk sebagai akibat pembentukan magma dalam permukaan bumi. Pipa magma, kawah, sil, dik, dan di atas permukaan bumi. Berdasarkan tempat terjadinya, batuan beku dibagi menjadi dua, yaitu batuan beku intrusif dan batuan beku ekstrusif. Batuan beku intrusif kemudian dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu batuan beku dalam, batuan beku porfir, dan batuan beku avanitik. Batuan beku dalam terjadi akibat pembentukan magma yang jauh di dalam bumi. Batuan ini dicirikan dengan komposisi kristal berukuran besar, kasar, mudah dibedakan secara mata telanjang. Contoh batuan beku dalam yaitu batu granit, batu gabbro, dan batu diorit. Batuan beku porfir terbentuk di sekitar pipa magma, kawah, komposisi kristal beragam, ada yang besar, kasar, dan sedang. Contoh batuan porfir yaitu batuan granit porfir, riolit porfir, dan dasit porfir. Batu beku ekstrusif terbentuk akibat lava magma yang mengalir ke permukaan bumi, kemudian mendingin dan membeku dengan cepat. Dicirikan dengan komposisi kristal yang halus. Contoh batuan beku ekstrusif yaitu batu obsidian, batu apung, dan batu felsit. Batuan sedimen terbentuk sebagai akibat pengendapan material yang berasal dari pecahan, bongkahan batuan yang hancur karena proses alami, kemudian terangkut oleh air, angin, es, dan terakumulasi dalam satu tempat. Kemudian termampakkan kompaksi menjadi satu batuan baru. Batuan sedimen dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, batuan sedimen klastik terbentuk sebagai akibat kompaksi dari material batuan beku. Contohnya batu gamping dan batu pasir. Yang kedua, batuan sedimen organik. Batuan sedimen yang mengandung sisa organisme yang terawetkan. Contoh batuan sedimen organik
yaitu batu kolar dan radiolarit. Yang ketiga, batuan sedimen kimia. Contoh batuan sedimen ini yaitu batu travertin dan batu gipsum. Batuan malihan atau batuan metamorf berasal dari batuan beku atau batuan sedimen yang bermalihan terubah di dalam bumi sebagai akibat tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, yang mengakibatkan perubahan sifat fisik dan kimia dari batuan asli. Batuan malihan kontak terbentuk akibat adanya terobosan magma. Panas yang ditimbulkan saat terjadi penerobosan mengakibatkan batuan sekelilingnya terubah menjadi batuan malihan. Contoh batuan malihan kontak, batu marmer, dan batu kuarsit. Batuan malihan dinamik atau kinetik. Pembentukan malihan sebagai akibat adanya tekanan yang kuat yang menyebabkan terlipatnya serta terubah satu lapisan batuan. Karena pembentukan batuan malihan ini meliputi cakupan daerah yang sangat luas, maka disebut juga malihan regional. Manfaat batuan beku. Pertama, batuan beku obsidian dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan dan pembuatan pisau. 2. Batuan beku basal dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dasar, jalan, dan campuran beton. Ketiga, batuan beku andesit dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan fondasi jalanan. Manfaat dari batuan sedimen. Pertama, batuan konglomerat sebagai bahan bangunan. Kedua, batuan breksi sebagai hiasan, misalnya diukir hingga halus sehingga bisa membentuk suatu vas bunga. Ketiga, kapur atau batu gamping digunakan untuk suatu campuran bahan bangunan. 4. Batu gipsum digunakan untuk suatu bahan perekat. Manfaat batuan metamorf. 1. Batuan pualam dimanfaatkan menjadi meja, asbak, guci, dan hiasan. 2. Kuarsa sebagai pembuatan kaca dan keramik. 3. Marmer sebagai bahan lantai dan dinding. Alat mengidentifikasi batuan menggunakan alat komparator batuan bertujuan untuk mengetahui jenis dari batuan yang ingin diamati. Coba adik-adik jawab soal berikut. Batuan yang terbentuk akibat pengendapan material yang mengandung sisa organisme yang terawetkan adalah jenis batuan. Jawabannya, batuan sedimen organik. Soal kedua, batuan yang dimanfaatkan sebagai pembuatan kaca, keramik, dan perhiasan adalah jenis batuan. Jawabannya, batuan metamorf. Adapun jenis batuan yang sering dimanfaatkan sebagai perhiasan, keramik adalah kuarsa dan marmer.